Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu lagi pada pelajaran panen dan pasca panen tanaman perkebunan. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai pemanenan hasil. Pertemuan kali ini kita membahas waktu mulai panen pada tanaman karet. Syarat-syarat tanaman karet dapat dipanen adalah A. Matang sadap pohon. Tanaman karet dikatakan matang sadap pohon, berumur sekitar 5-6 tahun, lingkar batang pada ketinggian 100 cm di atas pertautan okulasi telah mencapai lebih dari 45 cm. B. Matang sadap kebun. Tanaman karet dapat dipanen seluruhnya apabila populasi seluruh tanaman yang ada di kebun telah siap sadap sebanyak 60%. Atau di sini dikatakan 60% populasi kebun telah matang sadap pohon. Perhatikan gambar di sini adalah berikut adalah gambar syarat matang sadap pohon pada tanaman karet. Apabila dia berasal dari tanaman biji, maka ketinggian 1 meter itu diukur langsung dari permukaan tanah atau batas leher akar. Kemudian pada tinggi 100 cm telah memiliki lingkar batang lebih dari 45 cm. Dan apabila tanaman karet berasal dari bibit hasil okulasi, maka ketinggian 1 meternya dihitung di atas pertautan okulasi. Di sini akan terlihat seperti tapak gajah lebih membesar pada pangkal batang. Kemudian 1 meter di atas tapak gajah tersebut memiliki lingkar batang lebih dari 45 cm. Panen karet. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat akan memanen karet yaitu 1. Pastikan bahwa tanaman telah matang sadap kebun. Ingat, syarat tanaman dikatakan matang sadap kebun tadi adalah apabila 60% dari populasi seluruh tanaman yang ada di kebun tersebut telah matang sadap pohon. Kemudian, yang kedua, persiapan buka sadap. Nah, persiapan buka sadap itu harus dilakukan sebaik mungkin dengan menyiapkan berbagai macam peralatannya. Untuk persiapan buka sadap, diukur dari atas pertautan okulasi setinggi 130 cm, kemudian dikerat melingkar dengan sudut bidang sadap 30-40 derajat seperti pada gambar yang terlihat. Ketiga, penggambaran bidang sadap. Nah, bidang sadap harus digambar sedemikian rupa agar tidak terjadi alur yang melenceng. Pemasangan talang mangkok. Nah, talang mangkok ini perlu dipasang. Tujuannya adalah untuk mengalirkan lateks dari bidang sadap ke mangkok penampungan lateks. Kemudian, yang kelima adalah teknik penyadapan. Nah, teknik penyadapan ini juga harus diperhatikan. Yang pertama, irisan sadap harus diambil dari kiri atas ke kanan bawah. Dengan ketebalan irisan sadap kurang lebih 1,5 sampai 2 mm dan kedalaman 1 sampai 1,5 mm. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat konsumsi kulit dari batang karet. Kemudian frekuensi penyadapan. Pembentukan lateks ini terjadi secara maksimum yaitu selama 48 jam. Sehingga frekuensi penyadapan ini sebaiknya dilakukan 2 hari sekali. Kemudian waktu penyadapan. Tekanan turgor
pada pembuluh lateks akan mencapai maksimum saat menjelang fajar atau lewat jam 12 malam. Nah, dengan demikian berarti penyadapan yang paling baik dilakukan adalah saat sebelum matahari terbit. Berikut adalah tabel frekuensi panen karet. Pada tanaman karet yang masih berumur remaja 0 sampai 5 tahun tidak disarankan untuk disadap. Kemudian tanaman teruna berumur 6 sampai 7 tahun, sistem sadap yang digunakan adalah dengan rumus S/2 D/2 sebanyak 67%. Di sini artinya S/2 adalah satu pohon dibagi menjadi 2. Kemudian dilakukan 2 hari sekali. Dan penyadapan hanya bisa dilakukan sebanyak 67%. Bidang sadap adalah bidang sadap kulit murni bidang A. Nah, jangka waktu pemanenan pada saat umur teruna ini adalah berkisar umur 2 sampai 3 tahun. Kemudian tanaman dewasa umur 11 sampai 20 tahun. Nah, di sini sistem sadap yang digunakan adalah 2 hari sekali dengan separuh dari bagian batang atau setengah spiral, setengah lingkaran batang. Jangka waktu panennya adalah 4 tahun dan bidang sadapnya adalah bidang sadap B dan A. Setengah tua, umur sekitar 21 sampai 28 tahun. Sistem sadap yang digunakan adalah 2 S/2 D/3 133%. Jangka waktu 8 tahun. Bidang sadap kulit pulihan B tambah kulit murni atas. Sedangkan tanaman tua umur 29 sampai 30 tahun, sistem sadapnya adalah 2 S/2 D/3 133%. Jangka waktu 4 tahun. Bidang sadap adalah kulit pulihan A yang kedua dan kulit murni atas bagian kulit pulihan bidang B. Berikut adalah contoh fasilitas panen atau peralatan panen yang digunakan untuk beberapa tanaman perkebunan. Yang pertama adalah fasilitas panen kelapa sawit. Alat-alat yang digunakan diantaranya adalah dodos, egrek, kampak, alat pikul. Nah, alat pikul ini bisa menggunakan tojok ataupun bisa menggunakan gancu. Kemudian ada gerobak sorong atau lori dan menggunakan truk pengangkut untuk mengangkut hasil panen menuju ke pabrik. 2. Fasilitas panen untuk tanaman karet. Yang dibutuhkan adalah mal sadap, yaitu untuk penyadapan pertama kali. Kemudian pisau sadap, talang, mangkok lateks, ember, dan truk. Di sini ada kawat untuk penahan mangkok. Kemudian fasilitas panen untuk tanaman teh yang digunakan biasanya timbangan. Kemudian truk pengangkut, karung, dan gunting teh. Ini adalah bentuk contoh gambar gunting teh. Kemudian fasilitas panen untuk tebu, yaitu gancu, sabit, tali bambu, dan truk pengangkut atau kereta lori. Kemudian alat panen untuk kakao, yaitu yang dibutuhkan adalah sabit. Kemudian sabit bergalah. Sabit bergalah ini tujuannya adalah untuk
memanen buah kakao yang letaknya tinggi atau jauh dari jangkauan tangan. Kemudian menggunakan gunting dahan untuk memotong buahnya langsung seperti pada gambar. Keranjang, karung plastik, ember plastik, lembaran plastik, dan timbangan. Kemudian, resiko yang ditimbulkan dari peralatan panen yang tidak dipersiapkan secara baik yaitu diantaranya akan merusak bantalan buah pada pohon kakao. Resiko pohon akan mengalami gangguan pada periode berbunga berikutnya. Nah, ini jika menggunakan alat yang tidak sesuai untuk memanen buah kakao, misalnya menggunakan parang ataupun menggunakan sabit dengan tidak tepat. Kemudian, pisau sadap yang tumpul dapat merusak bidang sadap dan mengurangi perolehan lateks. Pisau sadap yang kurang tajam berakibat merusak bidang sadap. Nah, bidang sadap yang rusak ini akan mengganggu proses terbentuknya pulihan kulit, sehingga mempersulit proses penyadapan berikutnya. Kemudian, akan mengurangi kualitas lateks bila menggunakan mangkuk sembarangan. Nah, itulah tadi beberapa resiko yang ditimbulkan dari peralatan panen yang tidak dipersiapkan secara baik. Nah, demikianlah materi panen dan pasca panen pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.